bagaimana Kementerian Luar Negeri punya peran dalam menerjemahkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan politik luar negeri kita. Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan menggarisbawahi thousand friends are too few, one enemy is too many. Kita itu harus bisa berkawan dengan berbagai negara begitu. Itu tentunya merupakan terjemahan dari prinsip bebas aktif yang nyata ya. Posisi Indonesia menghadapi situasi geopolitik saat ini itu seperti apa, Pak Hafaz? Prinsip dasar politik luar negeri kita itu adalah bebas aktif. Sering bebas aktif ini disalahartikan sebagai netral. Enggak, jadi kita tidak netral. Kita adalah bebas dan aktif. Ini kan juga mau 17 Agustus ya kan, perayaan kemerdekaan. Memaknai soal kemerdekaan, tidak hanya kemerdekaan itu adalah keadilan untuk semua begitu. By nature ya memang sikap Polugri kita sejak awal itu selalu pro kemerdekaan. Halo, kembali lagi di On Point with Adi Selarasati. Ada beragam topik yang menjadi sorotan publik di pekan terakhir belakangan ini. Dan di episode kali ini, saya diberikan kesempatan untuk mewawancarai salah satu Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia bersama dengan Bapak Arief Hafaz Uggroseno, Wakil Menteri Republik Indonesia di kantor Kemenlu. Apa kabar Pak Arief Hafaz Uggroseno? Saya panggilnya Pak Hafaz ya, Pak Hafaz ya. Apa kabar Pak Hafaz? Alhamdulillah baik. Saya terima kasih banyak loh sudah diberikan kesempatan On Point with Adi Selarasati untuk bisa mewawancarai Wakil Menteri Luar Negeri. Luar biasa ya Pak ya. Sama-sama, terima kasih. Iya, Pak, ini kalau kita berbicara soal Kementerian Luar Negeri, pasti lagi sibuk-sibuk banget nih ya. Tugas-tugasnya banyak banget, apalagi kalau kita lihat bagaimana situasi geopolitik belakangan ini. Mulai dari perang Rusia-Ukraina, kemudian juga yang masih berjalan juga sampai saat ini adalah Amerika Serikat dan juga Iran. Nah, kita juga pengen tahu Pak, sejauh ini memang posisi Indonesia menghadapi situasi geopolitik saat ini itu seperti apa Pak Hafaz? Jadi mungkin saya mulai dari jangkarnya ya. Jadi jangkar atau prinsip dasar politik luar negeri kita itu adalah bebas aktif. Banyak yang bertanya juga pada kita, maksudnya itu apa sih bebas aktif itu maksudnya bagaimana gitu. Kalau kita kembali pada penggagas prinsip ini yaitu Bung Hatta, beliau menyampaikan bahwa arti dari bebas aktif itu adalah bebas, artinya kita memiliki strategic otonomi, memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri arah politik luar negeri kita, arah kebijakan kita, tanpa harus konsultasi dengan negara lain, tanpa harus tunduk pada negara lain. Jadi ada otonomi yang strategis untuk menentukan arah kebijakan politik luar negeri kita. Itu bebas. Aktif artinya kita bukan bystander, kita tidak pasif. Kita secara aktif ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang menciptakan perdamaian dunia. Contoh nih yang paling sederhana. Tahun 52 kita baru merdeka, kita bahkan masih berperang dengan Belanda mengenai status hukum Irian Jaya waktu itu, Irian Barat. Tapi kita sudah mengirimkan pasukan perdamaian ke Kongo tahun 52. Jadi bayangkan, negara yang baru merdeka, ekonominya belum stabil, tapi kita memiliki kontribusi yang nyata dalam perdamaian dunia, yaitu mengirimkan pasukan perdamaian ke Afrika. Itu bukti ya bahwa kita ini aktif. Dan sering bebas aktif ini disalahartikan sebagai netral. Enggak. Netral itu adalah suatu sikap berdasarkan hukum internasional. Jadi netralitas itu bukan sikap politik, itu sikap hukum internasional. Ada negara yang mengatakan saya netral secara hukum dan saya tidak terlibat dengan perang antara A dan B misalnya. Jadi netralitas itu dijaga gitu. Kita lihat ada beberapa negara yang mendeklarasikan dirinya sebagai negara netral. Kalau untuk jalur perairan misalnya, Panama Canal itu adalah suatu jalur pelayaran yang netral. Itu by law is netral. Jadi kita tidak netral. Kita adalah
bebas dan aktif. Itu jangkarnya kita, politik luar negeri kita. Dan prinsip ini lahir karena pada saat Indonesia merdeka waktu itu, kita masuk di dalam era berakhirnya Perang Dunia Kedua, tapi juga masuk dalam era Perang Dingin, di mana ada persaingan antara dua kubu, yaitu Soviet dan kubu Amerika Serikat. Jadi kita istilahnya itu adalah mendayung di antara dua karang. Itu jangkarnya dan juga kondisi geopolitiknya. Nah sekarang ini karangnya tidak dua, karangnya banyak. Karangnya banyak ya? Karangnya banyak, gitu. Karena kalau dulu kan hanya dua blok. Nah, kalau sekarang ini ada non-state actors, ya kan? Apakah itu teroris, apa itu online scamming, apakah itu online gambling di luar negeri yang berdampak ke Indonesia, atau illegal fishing. Jadi banyak kegiatan-kegiatan ilegal yang dilakukan oleh bukan negara, tapi berdampak luar biasa terhadap negara-negara kita. Kemudian juga ada yang namanya, ini saya meminjam ya terminologi techno-feudalism gitu. Jadi ada gagasan yang berkembang sekarang ini. Ada beberapa kekuatan teknologi besar yang dinilai perilakunya itu seperti feodal gitu. Ya pemilik teknologi besar itu memang, misalnya ada beberapa yang bermasalah perpajakan dengan Eropa, dengan kita, dan bahkan dengan Amerika Serikat. Jadi ini ada aktor-aktor teknologi baru yang punya kekuatan yang sama atau bahkan lebih daripada negara. Jadi kita melihat dinamikanya sekarang lebih banyak karangnya, gitu. Lebih masif lah ya. Lebih sulit menavigasinya karena persoalannya menjadi sangat kompleks. Gitu. Oke, sebelum membahas soal permasalahan yang kompleks yang dihadapi pastinya, tapi yang saya ingin tanyakan lebih dulu adalah soal bagaimana situasi geopolitik yang kemudian berpengaruh juga terhadap perekonomian. Salah satunya soal peran Kementerian Luar Negeri dalam hal diplomasi ekonomi, karena paling tidak sedikit banyaknya ada tekanan inflasi global di sana. Bagaimana Kementerian Luar Negeri? Ya, kita melihat adanya yang kita pelajari sekarang itu, kita lihat adalah weaponization of everything. Jadi semua sekarang bisa menjadi senjata. Supply chain jadi senjata, tarif, kemudian energi, lalu teknologi, critical raw minerals, bahkan di berbagai tempat ada juga food, bahan makanan juga bisa jadi weapon juga. Nah, dalam konteks dunia yang seperti ini, yang harus kita lakukan pertama adalah melihat risikonya, di mana lokasi-lokasi yang banyak risiko dan bagaimana kita melakukan mitigasi risiko itu. Misalnya perang di Iran, ya kan? Nah, kita melihat di situ ada risiko yang tinggi mengenai pasokan migas. Jadi kita kemudian harus mengambil sikap, mengambil posisi diversifikasi sumber dari migas. Kita harus melakukan de-risking, di mana risiko yang tinggi kita melakukan pengurangan risiko. Jadi kita kemudian mencari sumber minyak dan gas yang lain. Jadi kita misalnya sekarang ini sudah membeli minyak dan migas ya dari Afrika, dari Aljazair, dari Gabon, dari Nigeria, dari Angola bahkan, dan kita juga mempunyai sekarang operasi Pertamina kegiatan di Venezuela misalnya. Jadi kita harus melakukan de-risking risiko yang ada. Diversifikasi tidak hanya sumber energi sebagai energi energi security kita, tapi juga diversifikasi investasi kita di luar negeri. Kita juga ada kapasitas melakukan investasi di luar negeri. Banyak perusahaan kita yang sudah mampu invest di luar negeri begitu ya. Kita juga harus mencari pasar baru, market yang baru. Jadi kita tidak tergantung pada satu titik, satu poin. Itu yang kita lakukan di Kemlu.
Nah, ini kita mendapatkan banyak apresiasi dari berbagai kalangan industri, dan kita misalnya sekarang ini sedang menggarap bagaimana Indonesia mempunyai footprint yang lebih luas di Latin Amerika misalnya, dan juga di Afrika. Jadi ini adalah satu upaya untuk mengembangkan sayap Indonesia begitu ya. Sambil tentunya tetap aktif di pasar yang tradisional gitu. Which is Eropa, Cina, Jepang, Korea, Amerika Serikat. Kita cari diversifikasi, jalur perdagangan yang baru, titik-titik ekspor yang baru, tidak tergantung gitu. Oke. Gitu. Nah, ini kalau kita membahas banyak sekali yang tadi Anda sebutkan ya, Pak Hafaz, diversifikasi supaya tidak bergantung kepada satu titik, tapi kemudian juga mencari jalur-jalur lain begitu ya, membuka jalur-jalur lain dengan negara-negara lain. Inilah diplomasi ekonomi yang kemudian juga diemban oleh Kementerian Luar Negeri. Nah, bagaimana Kementerian Luar Negeri punya peran dalam menerjemahkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan politik luar negeri kita? Ya, Pak Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan menggarisbawahi jangkar politik luar negeri adalah tetap bebas aktif, dan kemudian beliau juga sering menyampaikan bahwa thousand friends are too few, one enemy is too many. Ya kan, 1000 kawan itu tidak cukup dan satu musuh itu terlalu banyak. Yang artinya adalah bahwa kita itu harus bisa berkawan dengan berbagai negara begitu. Itu tentunya merupakan terjemahan dari prinsip bebas aktif yang nyata, yang real. Dan di dalam di dalam konteks pelaksanaan politik luar negeri yang day to day activity seperti yang kita lakukan sekarang, tadi kembali misalnya diversifikasi, de-risking, itu bagian dari itu gitu. Jadi kan yang tadinya kita berhubungan baik secara politik dengan Latin Amerika, tapi bisnis kita kurang, yang ini harus kita kembangkan ke arah sana. Jadi harus ada suatu realisasi dalam bentuk economic resilience, economic security, dan energy security yang kita gaungkan di dalam negeri dan juga di link up dengan kegiatan diversifikasi, de-risking di luar negeri. Oke, menarik. Ini kan soal ada diversifikasi, membuka jalur perdagangan, tapi kemudian di sisi teknologi. Di sisi teknologi ini yang tidak bisa dibendung lagi adalah soal AI, Artificial Intelligence. Nah, bagaimana Kementerian Luar Negeri mendorong adanya tata kelola global terhadap AI ini? Ini kan begitu masif yang nggak bisa dibendung lagi. Bagaimana peran dari Kementerian Luar Negeri soal ini? Jadi kita di Kementerian Luar Negeri itu melihat AI itu ada dalam berbagai layers, lapisan yang ada gitu ya. Yang pertama, AI itu layernya ada layer algoritma, yang kedua layernya adalah layer dari data, lalu yang ketiga layernya ada layer dari engine, mesinnya itu sendiri. Nah, di setiap layer itu ada yang saya sebut sebagai kedaulatan algoritma. Kedaulatan algoritma, oke. Jadi AI itu memiliki level kedaulatan yang berbeda dari setiap layer yang tadi saya sampaikan. Dari layer yang pertama, layer algoritma itu kan matematika ya. Matematika universal, bisa dipelajari bersama. Itu kita bisa punya ahli di bidang matematika, di bidang programming, di bidang algoritma AI bisa. Dan kalau kita lihat, sudah banyak industri nasional kita yang bergerak di bidang algoritma artificial intelligence. Saya yakin On Point pun juga pasti punya algoritmanya sendiri, ya kan? Itu that's one layer. Kita bisa berdaulat penuh di sana. Artinya kita bisa punya ahlinya, bisa punya orangnya, tidak tergantung orang lain, dan kita bisa organize itu sendiri. Tapi di dalam layer yang kedua, data itu dulu di-share
Sekarang data aset nasional. Banyak sekali negara yang mengatakan bahwa data ada di negara dia, tidak boleh keluar. Berubah sekarang angle-nya. Jadi data bukan lagi something yang bisa pertukarkan, tapi data itu adalah suatu aset nasional yang strategis. EU punya aturan misalnya, data harus ada di EU. Ada namanya EU GDPR misalnya. Data itu harus di sana, bisa keluar kalau ada perjanjian. Misalnya satu contoh ya, bahwa data aset strategis nasional. Nah, di kita sendiri sekarang menjadi satu pusat data center yang cukup kuat di Asia Tenggara, bahkan di Asia, yang itu menunjukkan bahwa kita juga in a way memiliki suatu kedaulatan di dalam konteks perlindungan data. Banyak tantangan tentunya ya, tapi intinya kita sudah berpikir ke arah data sovereignty. Yang ketiga, engine-nya, mesinnya, mesin AI-nya gitu. Mesin AI-nya itu ada GPU-nya, ada elemen dari microchips-nya, jadi banyak elemen yang ada di situ gitu. Nah, ini menjadi complicated. Karena mesin-mesin GPU yang ada sekarang ini terkait dengan semikonduktor, yang semikonduktornya itu banyak subjek pada export control, ditangani oleh negara-negara tertentu aja gitu. Dan yang terakhir governance. Tapi dari 3 layer yang pertama, semakin dalam layernya, semakin sedikit kekuatan yang bisa mengontrolnya. Kalau algoritma kita bisa mengontrol, data kita bisa mengontrol, tapi begitu sampai kepada mesin, engine, sampai pada semikonduktor, itu makin sedikit negara-negara yang bisa melakukan kontrol terhadap elemen dari engine atau mesin AI itu. Nah, ini kita harus waspada, karena bisa saja kita punya algoritma bisa bikin AI gitu ya, tapi kalau nggak dikasih mesinnya, selesai udah, nggak bisa apa-apa, nggak ada artinya gitu ya. Jadi ini tantangan baru ya, dan kita harus bisa mengembangkan kerjasama supaya Indonesia masuk dalam supply chain atau elemen dari AI engine. Itulah yang kemudian menjadi tantangan juga bagi Kementerian Luar Negeri untuk bisa punya peran juga di pasar global begitu ya. Nah, ini kalau kita lihat kan ini platform digital. Kita lihat ada Spotify di sana, ada YouTube, kemudian ada layanan streaming lainnya yang kita tahu sudah masuk ke dalam pasar global begitu ya. Nah, kalau dari perspektif Pak Hafaz begitu, apakah sudah ada aturan internasional yang kemudian mengatur distribusi soal royalti? Nah, kenapa saya mengatakan royalti? Karena di sini juga soal pendapatan kan, yang harus mampu mengatasnamakan keadilan bagi orang-orang yang berkecimpung di dalam situ. Iya, ya ini problem dari digital injustice. Kalau tadi kita bicara mengenai kedaulatan algoritma, di sini kita bicara mengenai ketidakadilan digital. Artinya begini, kita ada banyak platform ya kan, global semuanya platformnya. Dan hal yang sering dialami oleh artis Indonesia dan juga negara berkembang secara umum adalah bahwa mereka upload karya seni mereka, ya, kemudian di-download atau didengar oleh jumlah yang sangat besar, bahkan menyentuh pasar global juga. Pastinya pasar global, ya. Tapi royaltinya itu lebih sedikit daripada kalau diupload oleh orang dari negara maju. Jadi karyanya sama, which is lagu, karya seni, ya kan. Datangnya dari kreativitas manusia juga sama, ya kan. Di masing-masing negaranya dilindungi oleh intellectual property right sama, tapi begitu masuk platform digital global, royaltinya berbeda. Nah, itu kan yang harusnya justru punya asas keadilan yang sama. Benar, benar. Nah, ini problem yang kita lihat sekarang. Dan waktu itu kita Kementerian Luar Negeri membantu Pak Menteri Hukum
Pak Supratman Adgas untuk memperjuangkan just and fair royalty di bidang digital streaming. Kita sudah berdiskusi dengan berbagai pihak di Indonesia dan melihat bahwa memang ini merupakan satu injustice, ketidakadilan yang perlu ditangani. Nah, sekarang next question-nya adalah menangannya di mana gitu kan? Iya. Nah, forumnya kan banyak, tapi yang directly yang langsung terkait adalah WIPO. Karena di sini tempatnya Intellectual Property Rights Organization. Nah, di sana dibahas gagasan ini. Nah, kita waktu itu ke sana ke Jenewa, kemudian dari kegiatan di sana kita melihat bahwa sebenarnya gagasannya sudah ada dulu oleh Brazil. Tapi oleh Brazil tidak dipush lebih lanjut. Tidak di follow up lagi. Iya, dipush lagi. Karena mungkin waktu itu kondisinya masih belum terlalu urgent begitu ya. Belum ya, semasif sekarang yang betul. benar-benar. Jadi sekarang udah sangat masif. Injustice-nya semakin terlihat. Sehingga memang harus ada satu langkah-langkah yang harus kita lakukan gitu. Nah, saya melihat ada beberapa layers steps ya menurut saya yang bisa dilakukan. Yang pertama tentunya domestik. Harus ada rules di Indonesia yang mengatur bahwa royalty standarnya itu harus sama. Oke, itu di dalam negeri. Dalam negeri. Di dalam negeri dulu harus ada pembenahan soal itu. Oke. Kemudian kita juga kiranya bisa mengajak negara berkembang lain untuk membuat rules yang sama. Jadi di Afrika, di Amerika Latin, di Asia, ya harapannya punya satu rules yang sama mengenai hal ini. Yang paling possible kerjasamanya negara Afrika, negara Latin Amerika, dan beberapa negara Asia. Sebenarnya kalau saya diskusi ya dengan beberapa wakil dari seniman di negara Eropa yang tidak berbahasa Inggris, mereka punya masalah yang sama. Kalau negara Eropa yang berbahasa Inggris, they have no problem. Karena basic platform streamingnya itu kan bahasa Inggris. Listenernya orang bahasa Inggris. Gitu. Tapi kalau sudah dia bahasa non-English yang agak eksotik gitu lah bahasanya ya, kayak misalnya Iceland gitu. Jadi itu dia problemnya sama artis dari negara berkembang gitu. Jadi sebenarnya injustice yang dirasakan itu juga sama. Atau beberapa literatur yang saya baca problemnya sama di beberapa negara maju berbahasa Inggris tapi untuk startup artis sama juga gitu. Jadi ada semacam treatment yang berbeda dari digital platform streaming dengan berbagai macam artis yang ada gitu. Jadi kalau dari negara berkembang ya kamu dapatnya cuma sekian, kalau kamu non English language dapatnya cuma sekian gitu. Specifically tampaknya seperti itu ya prakteknya. Makanya kita juga nggak terlalu tahu karena memang kita juga nggak pernah mendengarkan penjelasan secara real gitu ya. Memang argumentasi yang sering saya terima adalah subscribernya sedikit gitu. Ya tapi kan streamingnya banyak, penduduknya kan banyak gitu. So that's one of the element yang harus diatasi. Dan kemudian di WIPO-nya sendiri harus ada semacam new rules ya, new arrangements yang mengatur mengenai masalah ini. Tidak mudah memang. Dan butuh waktu pastinya. Ya butuh waktu, tapi kita bisa bertahap gitu. Oke, butuh waktu walaupun bertahap tetap dilakukan. Termasuk harus. Dan itu terus dibahas tidak hanya di WIPO tapi mungkin di wadah-wadah lainnya di perundingan internasional. Bisa UNESCO, ya UNESCO bisa lebih daripada keragaman. Penghargaan terhadap keanekaragaman atau diversity dari seni, ya lebih pada
social elemennya gitu ya. Oke, nah membahas soal ini kan juga mau 17 Agustus Iya. ya kan perayaan kemerdekaan. Nah kalau dari Kementerian Luar Negeri sendiri memaknai soal kemerdekaan, tidak hanya kemerdekaan adalah keadilan untuk semua begitu, Iya. tidak hanya untuk di Indonesia tapi juga secara global. Bagaimana Kementerian Luar Negeri? Ya, ini kan bagian dari multilateralisme, bagian dari sikap kita menjunjung tinggi prinsip-prinsip perdamaian di tingkat dunia, menjunjung prinsip tinggi kesetaraan, yaitu equality di tingkat dunia. Jadi kalau kita bicara mengenai masalah kemerdekaan, tentunya tidak lepas dari Konferensi Asia Afrika, ya kan merupakan gagasan dari Indonesia yang kemudian diterima oleh kepala negara yang lain dan kita buat Konferensi Asia Afrika Bandung. Dan kalau saya lihat kembali ya sejarah dari Konferensi Asia Afrika ini KAA, dia ternyata memberikan inspirasi pada banyak pihak, memberikan inspirasi pada beberapa tokoh di Afrika untuk merdeka, inspirasi bagi negara-negara yang baru mau merdeka waktu itu. Bahkan memberikan inspirasi juga, misalnya saya juga baru tahu, diberitahu oleh wakil Menlu Panama bahwa Panama Canal itu kembali ke Panama inspirasinya dari ke Bandung. Dan beberapa negara Amerika Latin ya juga sama mendapatkan inspirasi dari itu. Jadi by nature ya memang sikap Polugri kita sejak awal itu selalu pro kemerdekaan. Dan itu sudah jelas begitu Yeah. sejak awal begitu. Nah terakhir seperti biasa di episode sebelumnya setiap tamu, setiap narasumber ada 3 poin. 3 poin penting dari Kementerian Luar Negeri soal geopolitik kita, geopolitik di luar, bagaimana situasinya, termasuk juga soal artificial intelligence ini di pasar global. 3 poin catatan Yang dari Kementerian Luar pertama Negeri. angkor jangkar ya, jangkar Polugri kita tetap, yaitu Polugri bebas aktif, dan itu diterjemahkan dalam berbagai kegiatan yang kita lakukan sekarang, ya kan, aktivisme Indonesia dari berbagai forum, tapi jangkarnya itu tetap bebas aktif. Yang kedua adalah kalau dulu kita bicara kedaulatan itu, misalnya kalau deklarasi Juanda kita bicara kedaulatan di laut, ya kan. Kalau kita mundur lagi dikit, 17 Agustus tahun 45 kita bicara kedaulatan melawan penjajahan. Lalu kita mundur lagi dikit, tahun 28 kita bicara mengenai kedaulatan dalam konteks identiti bangsa Indonesia dengan Sumpah Pemuda. Kalau sekarang teaternya itu bukan darat, bukan laut, tapi algoritma. This is the new theater. Yes. Makanya kedaulatan algoritma itu sangat penting sekali bagi kita, bagi bangsa. Karena semakin lama bangsa Indonesia semakin menggunakan artificial intelligence untuk kepentingan bisnis, kepentingan bernegara gitu ya. Kalau kita tidak punya kedaulatan algoritma, tiba-tiba kita tidak punya engine-nya, semua jadi nggak ada artinya. Nah, yang ketiga adalah keadilan digital. Keadilan digital. Ya, ini perlu karena dari negara berkembang itu sering hanya sebagai pasar, hanya sebagai objek gitu ya. Sekarang saatnya kita punya peran dalam konteks digital justice. Jadi jangan cuma hanya menjadi konsumen saja. Ya, benar. Jadi memang kata apa ya, dalam diskusi kan kita sering dengar ya, Indonesia negara 300 juta, negara penduduk yang banyak, pasar yang kuat. Itu bersisi ganda, ya kan? One side pasar saja, you do nothing. Harusnya enggak dong. Kita gunakan pasar sebagai leverage untuk kita aktif membuat norma, untuk aktif membuat diversifikasi atau akses ke pasar yang lain. Gitu. Gitu kira-kira. Ini menarik sekali ya soal bagaimana kedaulatan algoritma, jangan sampai Indonesia hanya menjadi konsumen saja begitu, tapi kita punya ambil peran di sana gitu ya.
karena pasar kita luar biasa. Itu yang kemudian saat ini juga diupayakan oleh Kementerian Luar Negeri. Terima kasih sudah bergabung di On Point with Adistila Rasati. Kita juga sudah diberikan kesempatan untuk bisa mewawancarai Wakil Menteri Luar Negeri Pak Arief Hafaz Ugroseno. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Nanti kita berbincang lagi dengan episode yang lebih menarik lainnya. Nah, itu tadi perbincangan saya bersama dengan Wakil Menteri Luar Negeri Pak Arief Hafaz Ugroseno dalam On Point with Adistila Rasati. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya yang lebih menarik. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih Pak Arief. Terima kasih. Thank you.